Bahkan kita kembali lagi, kita ketemu di adonan kue kering yang matang atau adonan bolu yang matang itu kayak gimana. Nanti ada di video di sebelah ini, kalian bisa cek ya. Jadi gini, membahas kemarin ya yang masalah oven, masalah yang suhu dan waktu. Yang banyak masih mungkin pemula atau mungkin yang masih trial error ini kok nggak ngerti-ngerti, banyak kok sudah keluar banyak, kalian sudah trial ini itu, resepnya juga kayaknya enak, tapi kenapa kok kurang mateng, kenapa kok bulukan dengan cepat kayak gitu ya. Jadi di sini kita akan edukasi bahwa kue kering yang benar atau bolu yang benar yang tahan lama itu harus matangnya sempurna ya. Matang sempurna itu dikondisikan dengan mengerti tentang suhu. Jadi kadang ada beberapa yang namanya di sosmed itu ada info yang kadang kurang tepat. Karena apa? Kenapa kurang tepat? Karena karakter resep itu aslinya berbeda-beda. Jadi misal nastar yang A, suhunya pakai suhu 160 itu boleh, dia nggak pecah ya, karena kalau tepungnya banyak dia nggak pecah. Tapi kalau nanti kalian punya resep yang perbandingannya berapa banding berapa, kemudian kalian pakai patokan asal comot dari suhunya orang, nanti kalian yang alhasil ya suhu dipakai, waktu juga dipakai, ya otomatis kalau mentah ya bukan tanggung jawab siapa-siapa, karena kita sendiri sebagai bakernya harus bisa memahami. Lalu gimana Kak? Banyak yang bertanya, kue yang benar-benar matang sempurna itu yang kayak gimana? Pertama, kalian harus trial dan error kayak gitu ya, untuk resep masing-masing ya kayak gitu ya. Ketika kue itu matang, kue kering ya, kita membahas kue kering dulu, dia ketika dikunyah, jangan gini, kalau kue kering mau dites, jangan benar-benar dia panas dari oven ya, jangan ya, itu tidak disarankan, karena itu masih mengandung uap, masih juga dalam kondisi dia belum set adonan kayak gitu ya. Kalau mau mencoba, tunggu dulu dia suhu ruang, itu paling cepat ya. Tapi kalau mau yang perfect, sebelum kalian mau benar-benar jualan gitu, terjun di jualan gitu ya, itu kalian kemas dulu di wadah kedap, 2-3 hari kalian baru boleh cicipi. Jadi cicipi waktu dia panas, lalu cicipi juga waktu setelah H+2 kayak gitu ya, setelah dikedap dengan toples yang ya layaknya beli, kalian cicipi. Jadi gimana ketika kita mau menjual, kita sendiri tahu produk kita itu lemahnya di mana, minusnya di mana, positifnya di mana kayak gitu ya. Apalagi masalah rasa itu nanti dulu, tapi yang penting adonan kita matang dan sempurna dulu, matang dengan sempurna kayak gitu ya. Jadi H+2 kalian cicipi, ketika kue itu keras itu dalam artian bukan kerau-kerau gitu ya, tapi keras itu dalam artian keras, jadi benar-benar matang. Yang namanya matang itu keras. Kalau nggak matang, dia nggak ada keresnya, dia pasti kayak nyes gitu, melempem kayak gitu ya, itu belum matang. Lalu bisa dilihat dari warna. Kalau kalian mau simple, ketika oven keluar kan suhu ruang ya, kalian lihat dulu warnanya. Kalian balik bagian pantat adonan ya, biasanya akan kita balik gini. Ketika dia warnanya sudah golden atau kecoklatan, dia matang. Tapi ingat ya, kecoklatan bukan dalam artian kecoklatan yang kosong, jangan ya, karena itu bisa mempengaruhi aroma, karena nanti jadi sedikit pahit. Kalau ada isian atau selisihnya, dia akan mengeras kayak gitu ya. Jadi kue kering juga jenisnya dilihat dulu. Kalau jenis tanpa isian, dia benar-benar harus matang sempurna supaya bagian tengahnya benar-benar matang. Jadi ketika disimpan 2-3 hari, dia tetap keras. Apalagi kalau kita jualan bisa sampai 1 bulan kayak gitu ya, bahkan lebih berbulan-bulan kayak gitu ya. Jadi warna pertama harus golden brown kayak gitu ya, bagian pantatnya. Bagian depannya kalian juga harus cek, jangan sampai karena oven yang kalian belum menguasai suhu, dia bagian pantatnya aja yang matang, bagian atasnya dia masih putih. Biasanya itu yang tak temui ya di murid-murid yang beberapa, banyak ya, bukan beberapa tapi masih banyak yang belum paham tentang suhu. Jadi dia enak ini Kak, enak, iya memang resepnya enak ya, tapi gini masalahnya ketika itu di ketika dia menjadi produk jadi kelihatan kalau belum matang atau sudah matang. Jadi banyak yang masih atasnya putih kayak gitu ya. Jadi ada penguasaan suhu. Kalau memang kalian nggak punya api atas, kalian bisa kurangi suhunya supaya dia merata sampai atas kayak gitu ya. Lalu kalian juga bisa menggunakan patokan ukuran. Jadi ukurannya adonan itu kecil besarnya kue kering itu berpengaruh ya. Jadi benar-benar kalian harus cek teksturnya kayak gitu ya. Teksturnya harus kekuningan, apalagi yang khusus untuk nastar ya. Biasanya yang saya temui itu murid-murid dan juga beberapa postingan orang-orang itu yang beredar kuning telurnya nggak matang. Jadi cuma esensi glowingnya dia perhatikan, tapi tidak memperhatikan higienis atau yang namanya etika waktu dia diterima sama customer produknya ya, karena jelas bulukan itu. Setelah bulukan juga otomatis kualitasnya menurun. Kalau masih panas kalian cicipi memang enak, tapi ketika sampai di tangan konsumen ya dia pasti kurang enak ya kalau dia masih belum matang. Jadi kalaupun mau masalah glowing, tetap glowing boleh, tapi matangkan polesan telurnya supaya dia layak jual kayak gitu ya. Supaya customer itu nggak kecewa, supaya kalian sendiri lebih baik lagi kayak gitu ya. Jadi adonan kue kering harus kayak contoh-contoh yang ada di slide ini ya, harus matangnya seperti itu, jangan putih. Kalau putih boleh, itu khusus untuk adonan sagu, adonan yang dari tepung-tepung yang kayak spesial kayak gitu ya, yang mungkin gluten atau kayak gimana, mungkin putih bisa, karena mungkin mereka nggak pakai telur, atau yang vegan juga nggak pakai telur kayak gitu ya. Terus jangan lupa juga, kalau kalian lihat di
skala mall mungkin kita lihat produknya bakery ada jenis kue kering atau yang di toples itu dia jenisnya terlihat putih, itu pemakaian butter ya. Jadi butter itu kalau kita pakai ele atau sejenis ancur buk, dia memang hasilnya kuenya putih. Tapi jangan salah, kalau dia dipatah gini ya tengahnya, dia tetap ada remahnya. Jadi kalau kue yang nggak matang, dia nggak beremah, dia akan lengket. Sama seperti adonan, kita bahas kalian ya, sama seperti adonan donat. Banyak yang bertanya, loh Kak, kenapa roti atau donatku itu kok ketika digigit dia lengket? Ada fotonya juga. Kok dia lengket Kak? Ya itu berarti memang belum matang. Jadi ingat ya, ketika kita juga membeli resep, kita juga belajar dari resep gratisan, belum tentu dia mengatakan hal ini. Jadi kalian harus, ketika mencari resep gratisan, kalian juga tetap harus mencari lagi edukasinya bahwa adonan ini sebenarnya kayak gimana, kayak gitu ya. Jadi jangan lupa, adonan kue kering harus matang sempurna, bukan warna putih, kecuali putihnya itu karena dari pemakaian butter full, kayak gitu ya. Untuk adonan yang kayak jenis Sevel cookies, itu kebanyakan putih-putih, kalau yang punyanya bakery itu karena pemakaian full butter ya, yang biasanya penggunaan daripada ele atau penggunaan daripada ancur bulk ya, karena kalau yang ancur tin masih agak kekuningan warnanya. Atau juga mereka bisa biasanya menggunakan yang namanya shortening. Biasanya kalau untuk kue yang sejenis sebel, kebanyakan juga resepnya pakai shortening. Jadi kayak gitu ya. Kenapa dia putih? Jadi intinya kalau mau ngetes kue kering kalian itu benar-benar matang atau enggak, harus ketika dibelah pun benar-benar ada remah ya. Jadi sampai tengahnya itu beremah, dia kayak berbintik-bintik gitu. Jadi tepungnya apanya itu semua menyampur jadi satu, kemudian dia matang ya. Bukan waktu dibelah, jadi bukan waktu permukaan kelihatannya terbentuk, tapi ketika di tengah dibelah, dia itu kayak semacam kayak basah. Itu enggak boleh ya, apalagi khususnya lebih sering yang ditemui itu nastar sih. Jadi bukan cuma adonannya kurang matang karena selainya yang masih berair, pemilihan nanasnya juga salah, akhirnya dia juga setengah matang kayak gitu ya. Jadi nanti banyak gambar di sini, kalian bisa cek, mungkin bisa, semoga ini bermanfaat dan mengedukasi. Kalau kalian ketika trial dan error, mungkin lebaran ini lewat, tahun depan kalian bisa jauh lebih baik gitu ya. Jadi jangan lupa selalu cek, dari gambar bisa ketahuan, dari bentuknya ketika keluar dari oven bisa ketahuan. Lalu kalau untuk cake atau bolu gimana lah? Kalau untuk cake sama bolu kemungkinan sudah jago semua ya, karena cake sama bolu matang atau enggaknya kita kan jelas melihat ya. Kalau bolu kurang matang dia pasti akan benar-benar bantet ya, masih berupa cairan kayak gitu ya. Atau kalau misal brownies matang kayak gimana? Brownies matang kita lihat dulu, cek dulu jenisnya itu yang keki, Fuji atau chewy kayak gitu ya. Kalau yang modelnya keki, dia benar-benar keras kayak brownies brand Amanda, dia itu keki kayak gitu ya, itu matang memang kayak gitu karena pemakaian tepung dan juga metodenya pengadukannya, pengocokannya sampai mengembang. Tapi kalau Fuji sama chewy memang dia di bagian tengah ada basah, itu justru nilai plusnya. Brownie banyak yang laku yang Fuji sama chewy daripada yang keki. Jadi bisa dicek juga gambarnya, kalau ada langsung nanti ada di sebelah ya. Pokoknya produk-produk yang matang itu kayak gimana, supaya apa? Supaya produk kalian juga tahan lama dan juga customer itu tidak membeli song lalu kalian kehilangan customer kayak gitu ya. Jadi jangan lupa cek selalu berkala. Kalau memang dia menghasilkan yang adonannya khusus kue kering ini masih putih tapi bawahnya kosong, ada caranya. Kalian bisa taruh di bagian bawah sini ya. Di bagian bawah sini loyang kosong. Jadi pakai loyang kosong. Di sini kalian bisa pakai 2 sap. Itu jauh panasnya lebih merata. Jadi kita contohin ya. Jadi kayak gini ya. Pakai yang warna putih aja ya, jangan hitam. Jadi ini contoh. Nah, ini kalian kasih rak toh. Kalau di sini jangan ya, ini panasin nanti merusak. Jadi gini, ada gini. Apapun oven loyangnya itu ya. Lalu nanti kalian di sini baru kasih rak. Baru kalian kasih rak gini. Jadi anggap aja kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Jadi tingkat kematangan daripada oven ketika kalian panggang sendiri atau lebih banyak adonan, jauh tingkat kematangannya lebih merata kalau dia banyak adonan. Meskipun waktunya lama, tapi jauh lebih sempurna kematangannya. Jadi jangan patokan sama, mungkin ada yang beredar teori di luar ya, kalau manggang oven kalau kayak gini, jangan pakai berapa loyang, 1 loyang aja, 2 loyang nggak bisa. Jangan ya. Justru kalau khusus kue kering, semakin dia banyak loyangnya semakin baik. Kayak gitu, kecuali cake. Kalau cake memang kalau jenis kayak gini masih yang standar kayak gini, jadi kalian harus masih 1 loyang ya untuk cake supaya dia mengembang maksimal kayak gitu ya. Kalau kue kering kalian bisa 2. Jangan lupa kalau mau mainin suhu, kalau oven tangkring kalian kasih di bagian bawahnya ini, bisa kalian tambahi loyang gini aja, nggak usah pakai pasir. Kalau mau pakai pasir silakan, tapi pasir kan tetap gelap, tetap dia menyimpan panas. Jadi tujuannya ini dikasih ini apa? Tujuannya dikasih ini adalah supaya ini meredam panas yang kena di daerah sini, dia nggak seberapa
panas. Jadi merata dulu di atas, bagian bawah nggak keburu berwarna gosong atau golden brown kayak gitu ya. Oke, see you. Jangan lupa simak lagi caption di bawah kalau kurang jelas, dan jangan lupa follow akun ini. See you.